Apabila kemenangan sekarang adalah milik Yahudi, apakah kemenangan itu akan senantiasa menjadi milik mereka? Tentu tidak. Kemenangan tidak akan terus menjadi milik mereka, dan mereka tidak akan selalu menang atas muslimin. Dalilnya, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, maksudnya jika akan datang waktu perusakan kedua bagi mereka. Dan sebelumnya Allah telah berfirman tentang mereka, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kerusakan pertama adalah ketika mereka melanggar janji kepada Rasulullah SAW di Madinah. Di dalam ayat tersebut terdapat kabar gembira bagi muslimin bahwa kita akan kembali berkuasa di Palestina. Hal ini terjadi saat muslimin telah memiliki kesadaran untuk kembali kepada manhaj dan jalan yang lurus. Allah berfirman, "Liyasu'u wujuhakum." Kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kalian. Maksudnya, kami berikan hukuman yang bekasnya terlihat di wajah mereka. Wajah adalah tanda yang memperlihatkan apa yang dialami oleh jiwa manusia. Pada wajah terlihat pengaruh dan perasaan yang dirasakan oleh jiwa manusia. Ia adalah bagian paling mulia yang ada padanya. Maka, menyuramkan wajah manusia merupakan salah satu jenis penyuraman yang paling besar. Maksud dari وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya pada kali pertama, adalah bahwa kaum muslimin akan memasuki Masjidil Aqsa dan mereka akan menyelamatkannya dari tangan Yahudi. Adapun yang dimaksud dengan sebagaimana mereka memasukinya pada kali pertama adalah masuknya muslimin ke Masjidil Aqsa untuk pertama kalinya pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Masjidil Aqsa belum berada di tangan Yahudi, akan tetapi berada di bawah kekuasaan Romawi yang beragama Masehi. Maka masuk yang pertama ke dalam Masjidil Aqsa bukanlah penyuraman terhadap Yahudi, akan tetapi penyuraman terhadap Masehi. Akan tetapi yang kedua ini masuk ke dalamnya ketika ia berada di bawah kekuasaan Yahudi. Di antara penyuraman terhadap wajah mereka adalah masuknya kita ke Masjidil Aqsa untuk menguasainya dan membersihkannya dari perbuatan keji mereka. Sebagaimana mereka memasukinya pada kali pertama. Juga dapat kita lihat bahwa Al-Quran tidak mengatakan hal itu kecuali apabila antara dua masuk terdapat 1 kali keluar. Jadi, keluarnya kita saat ini dari Masjidil Aqsa merupakan bukti atas kebenaran berita yang disampaikan Al-Quran. Seakan-akan Allah ingin menyadarkan kita bahwa apabila kita ingin memasuki Masjidil Aqsa untuk kedua kalinya, maka hendaklah kita kembali kepada manhaj Tuhan kita. Kata al-akhirah, terakhir, yang terdapat dalam ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah akhir dari cerita tentang Palestina. Saat umat Islam memasukinya untuk kedua kali ini, maka ini adalah terakhir, dan Yahudi tidak akan kembali mendapat kemenangan. Sedangkan arti yutakbiru adalah dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Artinya mereka hancurkan dan binasakan serta rusak apa yang dibangun oleh Yahudi dari fenomena peradaban yang dapat kita saksikan saat ini. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa dalam surat Al-Isra ayat 7 kita dapat melihat bahwa Al-Quran tidak mengatakan ma'alautum, apa yang kalian kuasai. Akan tetapi Allah mengatakan ma'alau, apa saja yang mereka kuasai, untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka bangun dan bina bukanlah berasal dari diri mereka sendiri, akan tetapi dengan bantuan negara-negara yang ada di belakang mereka. Karena sebenarnya Yahudi adalah negara yang lemah dan mereka tidak memiliki penyangga. Hal ini jelas disebutkan dalam firman Allah tentang mereka pada surat Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Jadi, mereka adalah orang-orang yang lemah dimanapun mereka berada. Mereka tidak memiliki kekuatan sendiri, selain dengan perjanjian yang mereka hidup di bawah naungannya, sebagaimana yang mereka lakukan di Madinah, atau perjanjian yang mereka buat dengan orang-orang yang membela atau menolong mereka. Yahudi adalah kaum yang tersingkirkan.
Mereka memiliki kepribadian dan jati diri yang tidak dapat berbaur dengan umat-umat lain dan tidak dapat menyatu dengan mereka. Oleh sebab itu, Yahudi adalah kaum yang tersingkirkan. Mereka memiliki kepribadian dan jati diri yang tidak dapat berbaur dengan umat-umat lain dan tidak dapat menyatu dengan mereka. Oleh sebab itu, di setiap negara mereka membuat perkampungan sendiri yang disebut dengan Harotul Yahud, distrik Yahudi. Di samping itu, mereka juga tidak memiliki kecenderungan untuk membangun karena mereka merasa asing. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 168, dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Setiap kelompok dari mereka hidup secara terpisah dari penduduk setempat. Sekarang saat mereka telah memiliki negara sendiri di Palestina yang mereka klaim secara sepihak, maka kita lihat kecenderungan mereka untuk membangun dan memakmurkan negara mereka. Saat ini kita menunggu janji Allah dan hidup dalam harapan agar dapat memperbaiki keadaan kita dan kembali kepada Allah. Saat itu Allah akan mewujudkan apa yang Dia janjikan untuk dapat memasuki Masjidil Aqsa, sehingga akhirnya kita dapat menguasai Palestina. Hal ini akan terjadi ketika Muslim berperang atas dasar Islam dan iman, bukan atas dasar fanatisme Arab dan politik. Agar kita dapat memasuki Masjidil Aqsa dan akhirnya menguasai Palestina dan menjadi orang-orang yang layak mendapat pertolongan Allah sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. Hendaklah kita kembali mendapatkan sifat ibad, hamba. Jadi selama Allah telah mengatakan, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, maka ia merupakan janji yang tidak diragukan lagi. Dalilnya adalah bahwa ungkapan ini juga disebutkan pada akhir surat, yaitu surat Al-Isra ayat 104. Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini. Maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Orang yang mengamati ayat ini akan menemukan kabar gembira. Apa yang terjadi saat ini berupa berkumpulnya Yahudi di Palestina merupakan bukti yang dikehendaki Allah. Adapun arti ayat tersebut adalah apa yang terjadi saat ini berupa berkumpulnya Yahudi di Palestina merupakan bukti yang dikehendaki Allah. Adapun arti ayat tersebut adalah bahwa kita telah mengatakan kepada Bani Israel setelah Musa, tinggallah di bumi. Dan kalau seseorang berkata kepadamu, tinggallah, maka hendaklah ia menentukan bagi kalian tempat dari bumi ini untuk kalian tempati. Maka ia akan mengatakan, tinggallah di Kairo atau tinggallah di Jordania. Sedangkan jika ia berkata kepadamu, tinggallah di bumi, maka ini berarti bahwa dalam ayat ini Allah menghendaki mereka untuk selalu tersebar di seluruh penjuru dunia dan terpencar-pencar di seluruh negara. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 168. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Dapat kita lihat bahwa mereka tersebar di antara manusia dan seringkali menimbulkan masalah. Sehingga terkadang banyak orang yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka dan memerangi mereka. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan, dan sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya.